Mereka adalah secara mendadak menyerang kota Verdun yang dianggap sebagai kebanggaan orang Prancis. Tujuan penyerangan ini bukanlah memenangkan perang, melainkan menimbulkan kerugian yang besar di pihak tentara Prancis sehingga melemahkan perlawanan mereka. Kepala Staf Jerman, Falkenhayn, memperkirakan bahwa setiap satu serdadu Jerman saja dapat membunuh 3 orang serdadu Prancis. Serangan dimulai pada tanggal 21 Februari. Para pemimpin Jerman memerintahkan serdadunya untuk keluar dari parit mereka. Namun tiap serdadu yang melakukannya justru telah tewas atau sekarat dalam sekitar 3 menit. Meskipun penyerangan berlangsung tanpa henti selama berbulan-bulan, Jerman gagal menduduki Verdun. Secara keseluruhan, kedua pihak kehilangan sekitar 1 juta serdadu. Dan dengan pengorbanan itu, garis depan hanya berhasil maju sekitar 12 km. 1 juta orang mati demi selusin kilometer. Inggris membalas serangan Jerman di Verdun dengan pertempuran Somme. Pabrik-pabrik di Inggris membuat ratusan ribu selongsong meriam. Rencana Jenderal Douglas Haig mendorong pasukan Inggris untuk menghujani dengan pengoboman terus-menerus selama seminggu penuh yang diikuti dengan serangan infanteri. Dia yakin mereka akan maju sejauh 14 km di hari pertama saja dan kemudian menghancurkan semua garis pertahanan Jerman dalam 1 minggu. Serangan dimulai pada tanggal 1 Juni. Pasukan meriam Inggris menggempur pertahanan Jerman selama seminggu tanpa henti. Di akhir minggu tersebut, para perwira Inggris memerintahkan serdadunya memanjat keluar dari parit. Namun, selama pengeboman tersebut, para serdadu Jerman berlindung dengan rapat di kedalaman parit persembunyian mereka sehingga tidak terlumpuhkan dan menggagalkan rencana Inggris. Begitu serdadu Inggris bergerak melintasi garis depan, serdadu Jerman muncul menyerang mereka dengan senapan mesinnya. Sejumlah total 20.000 serdadu Inggris tewas dalam beberapa jam pertama perang tersebut. Di dalam kegelapan malam itu, daerah di antara 2 garis pertempuran penuh dengan puluhan ribu mayat dan juga serdadu yang terluka yang mencoba merangkak mundur. Pertempuran Somme tidak berlangsung 2 minggu seperti yang direncanakan Jenderal Haig, melainkan 5 bulan. Bulan-bulan ini tidak lebih daripada pembantaian. Para jenderal bertubi-tubi mengirimkan gelombang demi gelombang serdadu mereka menuju kematian yang telah pasti. Di akhir pertempuran, kedua belah pihak secara keseluruhan telah kehilangan 900.000 prajuritnya. Dan untuk ini, garis depan bergeser hanya 11 km. Para serdadu ini dikorbankan demi 11 km saja. Kedua belah pihak melakukan lebih banyak serangan lagi selama Perang Dunia Pertama. Dan setiap serangan ini menjadi pembantaian diri sendiri. Di kota Ypres di Belgia saja, berlangsung 3 pertempuran. 1,5 juta serdadu tewas di pertempuran ketiga saja. Setiap serangan berakibat sama. Ribuan nyawa melayang hanya untuk maju beberapa kilometer. Peperangan yang mengerikan ini
yang tidak punya alasan kuat menelan nyawa orang tak bersalah yang tak terhitung banyaknya. Banyak orang kehilangan saudaranya atau harus meninggalkan rumahnya. Penyebab utama di balik malapetaka masyarakat ini adalah ambisi politik dan kepentingan kalangan dengan paham tertentu. Membuat kerusakan yang disebabkan oleh cita-cita duniawi orang yang mengingkari Allah dilarang di dalam Al-Quran. Allah melarang manusia menyebabkan kerusakan di muka bumi. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Perang Dunia ke-1 menandai mulai munculnya sejumlah besar gejala yang mematikan. Salah satu di antaranya adalah bahwa perang mulai menyerang tidak hanya pasukan tentara, tetapi juga rakyat sipil. Pengeboman pertama yang ditujukan kepada penduduk sipil adalah serangan pada tahun 1915 ke Inggris oleh pesawat Zeppelin Jerman. Bom yang dijatuhkan dari pesawat Zeppelin ini meminta korban nyawa banyak orang tak berdosa. Kapal selam Jerman, U-boat, memulai operasi untuk menembaki kapal-kapal sipil yang melintasi Samudra Atlantik. Pada tanggal 7 Mei 1915, kapal lintas Atlantik terbesar di dunia, Lusitania, tenggelam tepat di dekat pantai Irlandia karena serangan kapal U-boat. Dari 2.000 orang penumpang Lusitania, sejumlah 1.195 orang tenggelam atau tewas dalam serangan tersebut. Bencana perang lainnya adalah senjata kimia. Gas beracun, senjata yang pertama kali digunakan oleh Prancis dan kemudian juga oleh Jerman, menyebabkan kematian menyedihkan ribuan serdadu. Banyak serdadu menjadi buta karena gas tersebut. Dan pasukan harus membagikan topeng anti gas sebagai alat pelindung. Rakyat sipil pun diberikan topeng anti gas untuk melindungi mereka dari ancaman yang sering kali mematikan ini. Pada tahun 1918, Perang Dunia ke-1 akhirnya berakhir setelah 4 tahun serangan tanpa guna di tangan tentara Jerman, Prancis, dan Inggris. Namun perdamaian ini yang dinyatakan pada jam 11 pagi, hari ke-11 dari bulan ke-11, tidak membawa kebahagiaan untuk siapapun. Ratusan ribu serdadu menjadi cacat. Sebagian lainnya terbukti tidak mampu mengatasi dampak kejiwaan karena perang setelah tinggal di dalam parit yang penuh dengan lumpur, kotoran, dan mayat. Bentuk trauma yang dikenal sebagai shell shock atau kejutan bom sangat umum di antara para veteran perang, dan hal ini menyebabkan penderitanya mengalami serangan ketakutan dan goncangan yang berat. Rasa takut akan dibom yang mereka alami setiap hari selama 4 tahun berturut-turut telah terukir di benak mereka. Ada beberapa penderita yang merasa harus segera bersembunyi hanya karena kata bom disebutkan. Beberapa veteran bahkan merasa ngeri setiap kali mereka melihat seragam.
Puluhan ribu serdadu juga kehilangan satu atau lebih anggota badannya dalam